Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz Al-Badawi hafizahullah ta'ala. Melanjutkan pembahasan di dalam kitab nikah tentang al-muharramat, yaitu wanita-wanita yang haram dinikahi. Jadi wanita-wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki. Sebaliknya, laki-laki yang diharapkan untuk menikahi wanita. Jadi bisa kita lihat dari dua sisi. Dan ini Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat ke-22 sampai 24. Dan sudah kita bacakan ayatnya, sekaligus sudah kita sampaikan terjemahannya. Sekarang kita akan membaca penjelasan dari Al-Mu'allif hafizahullah ta'ala melalui terjemahan kitab Al-Wajiz ini. Disebutkan di sini melalui 3 ayat di atas, yaitu surat An-Nisa ayat 22, 23, 24. Jadi melalui 3 ayat di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan al-muharramat yang haram dinikahi dari kalangan wanita. Apabila kita memperhatikan ayat-ayat tersebut, kita akan dapat menyimpulkan bahwa tahrim, pengharaman itu ada 2 macam. Jadi wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi itu ada 2 macam. Yang pertama, tahrim mu'abbad, yang artinya pengharaman untuk selamanya. Jadi tahrim mu'abbad, jadi wanita ini diharamkan untuk dinikahi selamanya, di mana seorang wanita tidak boleh menjadi istri bagi lelaki sampai kapanpun. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua, tahrim mu'aqqad, pengharaman untuk sementara. Ya, jadi wanita ini diharamkan untuk dinikahi sementara. Artinya, seorang wanita tidak boleh menikah dengan seorang laki-laki dalam keadaan tertentu. Namun jika keadaan telah berubah, maka pengharaman tersebut hilang sehingga ia menjadi hak Allah. Nanti insya Allah akan kita bahas perinciannya, yaitu tahrim al-mu'aqqad.
Dan kita kembali kepada pengharaman yang selamanya, tahrim mu'abbad. Dan sebab tahrim mu'abbad ini ada 3. Jadi wanita itu diharamkan selama-lamanya itu ada 3 sebab. Yang pertama yaitu karena faktor nasab keturunan. Yang kedua karena faktor musaharah pernikahan. Dan yang ketiga karena faktor radha'ah persusuan. Ya. Jadi wanita itu diharamkan dinikahi karena 3 sebab. Yang pertama karena faktor nasab. Contoh yang sangat jelas, ibu dengan anaknya, ya, ayah dengan putrinya. Diharapkan seorang laki-laki menikahi ibu kandungnya, demikian pula seorang laki-laki menikahi putri kandungnya karena faktor apa? Nasab. Yang kedua tadi karena faktor musyawarah pernikahan. Itu seorang laki-laki diharapkan menikahi ibu dari istrinya. Di antara contohnya, sebelum ada pernikahan itu, maka siapapun boleh menikahi wanita manapun yang tidak ada hubungan nasab. Tapi setelah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang wanita, maka ibu dari wanita tersebut diharapkan untuk dinikahi oleh laki-laki yang menikahinya. Ya, selamanya diharapkan seorang laki-laki menikahi mertuanya. Kemudian persusuan ini terkait dengan yaitu bayi-bayi yang mereka disusui oleh wanita yang sama. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan masing-masing dari 3 faktor penyebab diharapkannya pernikahan mu'abbad selamanya. Yang pertama tadi dari jalur apa? Nasab. Dan ini ada 7. Wanita yang haram dinikahi dari jalur nasab ada 7, yaitu ibu kandung, dan seterusnya. Kalau kita bicara ibu itu ke atas terus juga sama. Siapa? Nenek. Ayah, ibunya ayah, ya nenek. Ya. Jadi itu masuk ke dalam keumuman ummahatukum, hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian, yaitu ibu kandung ataupun ibunya ibu ataupun ibunya ayah. Kemudian yang kedua, anak perempuan. Wa banatukum, diharapkan bagi kalian menikahi anak-anak perempuan kalian. Seterusnya ke bawah, berarti mencakup cucu perempuan. Seorang laki-laki diharapkan menikahi anak perempuan kandungnya dan anak perempuan dari anak-anak kandungnya, mau dari anak laki-laki mau dari anak perempuan. Kalau mereka memiliki anak perempuan, yaitu namanya cucu perempuan, masuk ke dalam hubungan larangan menikahi wabanan. Kemudian yang ketiga, saudari perempuan, ya, kandung, saudari perempuan kandung. Baik, kalau kita lihat ayatnya sebenarnya tidak dibatasi hanya saudari perempuan kandung. Jadi saya lebih condong pada dihilangkannya
saudari perempuan. Kalau kita kembali kepada ayat wa akhawatukum, diharapkan bagi kalian untuk menikahi wa akhawatukum, saudari-saudari kalian, saudari perempuan kalian. Jadi bukan hanya saudari perempuan kandung saja. Karena kalau saudari perempuan kandung, maka dia adalah saudari perempuan seayah dan seibu. Adapun saudari perempuan seayah tidak disebut saudari kandung, tidak disebut saudari kandung. Demikian pula saudari seibu, ini juga tidak disebut saudari kandung. Jadi yang ketiga, wanita yang harus dinikahi dari jalur nasab selamanya adalah saudari perempuan, baik kandung maupun seayah maupun seibu. Paham ya? Saudari seayah dan saudari seibu dan saudari kandung. Ya, jadi seorang laki-laki bisa memiliki 3 saudari yang berbeda, yaitu kedudukannya. Ada saudari kandung, itu ayah dan ibunya sama. Ada saudari seayah, ayahnya sama, ibunya beda. Ada saudari seibu, ya, ibunya sama, ayahnya beda. Dan ini bisa terjadi. Kemudian yang keempat, wa amatukum, yaitu bibi dari pihak ayah. Siapa yang dimaksud? Saudarinya ayah. Saudarinya ayah. Itu yang keempat. Sedangkan yang kelima, bibi dari pihak ibu, saudarinya ibu. Ya, di dalam bahasa Arab dibedakan 2 bibi ini. Bibi dari pihak ayah disebut ammah, bibi dari pihak ibu disebut khalah. Dan dua-duanya diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Kemudian yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki. Wa banatul akhi, anak perempuan dari saudara laki-laki. Itu yang keenam. Masuk juga di dalamnya cucu perempuan dari saudara laki-laki. Pokoknya membawa terus itu satu jalur, itu diharamkan. Jadi saudara laki-laki kita punya anak laki-laki, namanya apa? Keponakan. Keponakan kita punya anak perempuan, boleh gak dinikahi? Tidak boleh. Masuk mana? Masuk kategori ini, yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, anak perempuan dari saudari perempuan. Anak perempuan dari saudari perempuan. Wa akhwatukum wa banatul ukht, wa banatul ukhti, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan, termasuk cucu-cucunya. Saudari perempuan kita punya anak laki-laki, ya, keponakan kita laki-laki, dan dia punya anak perempuan, maka tidak boleh dinikahi. Nah, ini yang pertama. Nah, sekarang mari kita balik. Perhatikan ya, apa yang dibalik? Ini yang menjadi fokus kita adalah wanita yang diharamkan untuk dinikahi ditinjau dari laki-laki, ya kan?
Laki-laki dilarang menikahi ibunya, dilarang menikahi anak perempuannya, dilarang menikahi saudari perempuannya, dilarang menikahi bibi dari pihak ayah, dilarang menikahi bibi dari pihak ibu, dilarang menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki, dilarang menikahi anak perempuan dari saudari perempuan. Nah, sekarang kita balik kalau dari sisi wanita, ya, maka seorang wanita diharapkan menikahi yang pertama siapa? Ayah. Nah, perhatikan, seorang laki-laki dilarang menikahi ibunya, berarti si ibu wanita ini dilarang menikahi anaknya. Ibu bisa mencatat ya, saya ini dilarang menikahi siapa saja. Jadi dari pihak laki-laki kita bahas, dari pihak wanita kita bahas. Maka bisa dicatat, seorang wanita yang pertama dilarang menikahi anak kandungnya. Yang kedua, seorang wanita dilarang menikahi laki-laki. Ayo, kita lihat dari sisi laki-laki dulu. Seorang laki-laki dilarang menikahi anak perempuannya. Berarti wanita ini, si anak perempuan dilarang menikahi ayahnya. Ayahnya toh. Ayah. Iya kan? Iya. Ayahnya kan? Iya, betul. Tinggal balik saja gitu. Ya. Ini kayak yang belum paham nih. Kalau seorang laki-laki dilarang menikahi anak perempuannya, berarti anak perempuannya dilarang menikahi ayahnya. Ayah ke atas, ayah kakek dan seterusnya. Ya, ini kalau dibalik ya. Kemudian yang ketiga, seorang laki-laki dilarang menikahi saudari perempuannya, berarti seorang wanita dilarang menikahi saudara laki-lakinya. Ya. Yang keempat, seorang laki-laki dilarang menikahi bibi dari pihak ayah. Berarti seorang wanita dilarang menikahi keponakan. Berarti dilarang menikahi anak laki-laki dari saudaranya. Ini kita ikuti alurnya ya, karena di sini dipisah bibi dari pihak ayah. Ya, bibi dari pihak ayah. Berarti seorang bibi dilarang menikahi ponakan laki-lakinya dari saudara laki-lakinya. Yang kelima, seorang laki-laki dilarang menikahi bibi dari pihak ibu. Berarti seorang wanita, bibi ini dilarang menikahi sama keponakannya, tapi dari jalur saudaranya. Ya, kesimpulannya seorang bibi tidak boleh menikahi ponakannya, baik anak saudaranya maupun anak saudarinya. Yang keenam, seorang laki-laki dilarang menikahi anak perempuan dari saudara laki-lakinya. Kalau dibalik berarti seorang wanita dilarang menikahi siapa? Pamannya. Paman dari jalur ayah. Seorang keponakan wanita tidak boleh menikahi saudara ayahnya. Jadi yang ketujuh, seorang laki-laki dilarang menikahi anak perempuan dari saudara perempuan. Berarti seorang wanita dilarang menikahi sama pamannya dari pihak ibu. Seorang keponakan dilarang menikahi saudara ibunya. Nah, jadi dari dua arah kita bahas. Yang mana dari pihak wanita?
Yang ketiga, seorang wanita dilarang menikahi saudara laki-lakinya. Yang keempat, seorang wanita dilarang menikahi anak saudara laki-lakinya. Yang kelima, seorang wanita dilarang menikahi anak saudari perempuannya. Berarti yang ke berapa ini? Keempat dan kelima sama-sama ponakan. Seorang wanita dilarang menikahi ponakannya, baik anak saudaranya maupun anak saudarinya. Yang keenam, seorang wanita dilarang menikahi saudara ayahnya, paman. Dan yang ketujuh, seorang wanita dilarang menikahi saudara laki-laki ibunya, sama-sama apa? Paman. Baik, itu 7 wanita dan laki-laki yang dilarang untuk dinikahi dari segi apa? Nasab, hubungan darah. Sebab yang kedua tadi apa? Karena pernikahan. Ya, faktor yang menyebabkan diharamkannya pernikahan mu'abbad selama-lamanya adalah musyawarah, karena ada hubungan pernikahan. Dan faktor ini ada 4. Ya. Jadi wanita yang diharapkan untuk dinikahi karena hubungan pernikahan itu ada 4. Yang pertama, ibu dari istri. Seorang laki-laki dilarang menikahi ibu istrinya, perempuan. Perhatikan ya, kalau kita bicara ibu, yang dimaksud ya ibu kandung, bukan ibu tiri. Ya. Jadi seorang laki-laki dilarang menikahi ibu kandung dari istrinya. Masuk di dalamnya nenek dari istrinya. Terus ke atas. Dan di dalam pengharaman ini tidak disyaratkan suami harus sudah menggauli istrinya. Apa artinya? Setelah seorang laki-laki akad nikah sah dengan seorang wanita, maka ibu dari wanita tersebut haram untuk dinikahi selama-lamanya. Meskipun ternyata habis akad cerai atau habis akad istrinya meninggal. Ya. Jadi seorang laki-laki setelah akad nikah sah, qadarullah langsung cerai atau istrinya meninggal. Lalu laki-laki ini lihat ibu semua ini dibayar. Gantian tidak boleh. Ya, tidak boleh. Meskipun belum sempat kumpul. Dan ini berbeda kalau nanti seorang laki-laki menikahi seorang janda belum sempat kumpul, dia boleh nikahi anaknya. Nanti itu kita bahas. Ya. Kemudian yang kedua, seorang laki-laki menikahi anak perempuan istri yang sudah digauli. Ini yang barusan kita bahas. Ya. Seorang laki-laki dilarang menikahi anak perempuan dari istri yang sudah digauli. Oleh karena itu, jika seorang laki-laki melakukan akad nikah dengan seorang wanita
kemudian ternyata belum sempat menggaulinya, cerai atau meninggal, maka anak perempuan dari wanita tersebut menjadi halal baginya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Diharapkan bagi kalian menikahi anak perempuan dari istri-istri kalian yang ada di dalam pengasuhan kalian yang kalian kumpuli. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. Tapi kalau kalian belum mencampur istri kalian, maka tidak mengapa kalian menikahi putrinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, diharapkan dari seorang laki-laki untuk menikahi istri anaknya, menantu, ya, istri anak laki-lakinya. Jadi haram bagi seorang laki-laki untuk menikahi istri dari anak kandungnya hanya dengan sekadar akad nikah. Jadi anaknya baru nikah, qadarullah meninggal, maka sang ayah tidak boleh menikahi menantunya. Yang terakhir, yang keempat, seorang laki-laki tidak boleh menikahi istri ayahnya. Seorang laki-laki tidak boleh menikahi istri ayahnya. Lu bukannya istri ayah ibu? Belum tentu. Bisa jadi seorang ayah istrinya meninggal dunia, kemudian menikah lagi dengan seorang laki-laki. Nah, maka sang ayah menikah lagi dengan seorang wanita, maka sang ayah, sang anak tidak boleh menikahi istri baru dari ayahnya. Ibu tiri, betul. Ibu tiri. Seorang janda membawa anak satu, ya, betul. Ya, jadi seorang laki-laki menikahi seorang janda yang memiliki anak perempuan. Ya, kalau sudah berkumpul, maka anak perempuannya itu haram dinikahi selama-lamanya. Tapi kalau belum sempat kumpul, pisah atau menikah, maka anak perempuan dari mantan istrinya itu boleh dinikah. Nah, sekarang kita balik sebagaimana biasanya. Ya, kalau laki-laki, yang pertama nih, laki-laki dilarang menikahi ibu dari istrinya. Berarti seorang wanita dilarang menikahi menantu. Tetapi lebih pasnya seorang wanita dilarang menikahi suami dari putrinya. Ya, menantu sih. Coba biar pas saja bahasanya, biar lebih rinci. Seorang wanita dilarang menikahi suami dari putrinya. Ya. Yang kedua, seorang laki-laki dilarang menikahi putri dari istrinya. Berarti kalau dibalik, seorang wanita dilarang menikahi suami ibunya. Ya, yang tadi bolehlah. Seorang wanita dilarang menikahi suami ibunya. Ya, ibunya janda menikah dengan seorang laki-laki, maka anak perempuan ini dilarang menikahi suami ibunya. Yang ketiga, kalau seorang laki-laki dilarang menikahi istri dari anak laki-lakinya.
nasab, seorang wanita dilarang menikahi ayah dari suaminya. Ya memang mertua. Tapi kalau kita sebut dari hubungan pernikahan dan nasab, ini siapa? Oh itu ayah suami saya. Maka seorang wanita dilarang menikahi ayah dari suaminya. Dan yang terakhir, apabila seorang laki-laki dilarang menikahi istri ayahnya, maka seorang wanita dilarang menikahi anak suaminya. Ya, anak suaminya. Seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang mempunyai anak laki-laki, maka ketika suaminya meninggal dunia, anak laki-lakinya tidak boleh dinikahi. Baik. Nah ini adalah tahrim mu'abbad dari faktor pernikahan. Dan yang ketiga, wanita yang diharapkan dinikahi selama-lamanya karena faktor susuan. Itu kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatukum allati arda'nakum, dan seterusnya. Dilarang bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian yang menyusui kalian dan saudari-saudari perempuan sepersusuan kalian. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Haram karena sebab sepersusuan seperti haram karena sebab kelahiran. Perhatikan ya sekalian teman-teman yang rahimahullah. Jadi posisi ibu susuan itu akan menyebabkan segala yang berkaitan dengan ibu susuan itu sama dengan posisi ibunya. Dengan demikian, kedudukan murdi'ah, wanita yang menyusui, seperti kedudukan sang ibu, sehingga ia menjadi haram bagi anak susuannya. Demikian juga setiap perempuan yang diharamkan bagi anak untuk dinikahi dari pihak ibu secara nasab. Oleh karena itu, anak susuan haram menikah dengan 7 golongan. Sebentar, anak susuan paham ya? Jadi seorang wanita yang tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan darah, menyusui bayi laki-laki. Sampai pada batas bayi ini sah disebut sebagai anak susuannya. Maka bayi laki-laki ini diharapkan untuk menikahi 7 golongan yang memiliki hubungan dengan ibu susuannya. Yang pertama yaitu murdi'ah, wanita yang menyusuinya, yaitu ibu susuannya. Yang kedua, ibu dari murdi'ah, berarti ibunya ibu susuan. Ya. Jadi anak yang disusui oleh seorang wanita tidak boleh menikahi ibunya, ibu dari wanita yang menyusuinya. Yang ketiga, ibu dari suami murdi'ah. Nah, siapa ini? Jadi yang namanya ibu susuan ya pasti punya suami kan. Nah suami ini punya ibu. Nah anak susuan ini dilarang menikahi, hitungannya nenek ya, nenek dari suami ibu susuannya, bukan ayah, bukan
Bukan ayah kan? Ayah susuan mungkin gitu ya? Ya nggak apa-apa kalau bisa dipahami ayah susuan. Hah? Jelas. Ayah susuan. Ayo. Ibu dari suami. Suami ibu susuannya. Nah, ibu dari suami ibu susuannya. Itu kalau mau panjang. Kalau mau pendek, ibu dari ayah susuannya. Nah, makanya kalau bingung mending suami dari ibu susuannya. Ibu dari suami ibu susuannya. Ya. Yang keempat, saudara perempuan murdiah. Nah, murdiah itu ibu susuan. Nah, ini berarti apa? Ibu susuan. Nah, gampangnya gitu. Ya. Jadi ibu susuan ini punya saudari. Nah, saudarinya ini diharamkan untuk menikah dengan anak susuannya. Berarti anak susuan tersebut dilarang menikahi saudari ibu susuannya. Demikian pula saudara yang kelima, saudara perempuan dari suami murdiah. Saudara perempuan dari suami murdiah. Nah, berarti anak laki-laki ini dilarang menikahi saudari dari ayah susuannya. Ya. Dilarang menikahi saudari dari ayah susuannya. Yang keenam, anak perempuan dari anaknya murdiah. Anak perempuan dari anaknya murdiah, berarti cucunya, dan begitu seterusnya. Maksudnya bagaimana? Seorang ibu susuan memiliki anak laki-laki, kemudian anak laki-lakinya memiliki anak perempuan. Ponakan susuan mungkin gitu ya. Ponakan susuan. Ya kan? Jadi kayak siapa ya kalau kita lihat dalam sejarah itu? Nabi SAW dengan siapa? Lupa Allah. Jadi seorang laki-laki yang disusui oleh seorang wanita, lalu wanita ini memiliki anak laki-laki sama laki-lakinya, lalu anak laki-laki tersebut memiliki anak perempuan. Nah, itu loh. Ya, ponakan susuan. Ponakan susuan. Dan yang ketujuh, saudara perempuan sepersusuan. Saudara perempuan sepersusuan. Dan di sini Wallahu a'lam bishawab, ada kalanya anak dari ibu susuan tersebut, ada kalanya apa? Anak perempuan atau wanita yang bukan anak perempuan dari ibu sepersusuan, itu masuk kategori saudari perempuan sepersusuan. Gimana misalnya? Seorang laki-laki disusui oleh seorang wanita yang punya anak kandung perempuan, saudara sepersusuan yang merupakan anak kandung dari ibu susuannya. Tapi ibu susuan ini ternyata juga
saudari sepersusuan, maka tidak boleh dinikahi. Ya. Nah, ini 7 golongan atau 7 wanita yang diharapkan untuk dinikahi dari segi sepersusuan. Tapi kemudian tentang sampaikan pada nasihat kita di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.